Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang makan siang ya. Selamat hadir kembali di channel saya Bincang-Bincang Misteri, yang mana tetap akan saya tidak lanjuti. Di sini saya ada narasumber ya. Yang pasti narasumber ini tidak saya publish dan begitu jelas. Yang pasti saya diundang dengan adanya cerita-cerita ini. Narasumber ini sering melihat konten saya misteri. Saya diundang. Di sini sudah hadir, dan nanti ini cerita-cerita bagaimana cerita yang disampaikan ini benar-benar nyata, fakta dan real ya. Yang pasti ini ada kejadian sangat menarik, bahwa kejadian ini yang dialami fakta dan real. Makanya antara mimpi dan nyata ya, nyata. Tapi yang pasti ini akan saya kupas tuntas di lorong misteri jejak penembus batas mata malaikat. Oke, saya kembali berbincang-bincang, tapi saya tidak menjelaskan secara vulgar ya sosok beliaunya, karena dia tidak mau dikenal di masyarakat. Yang pasti ini saya mau cerita, saksikan terus di acara saya ya, karena dengan adanya makhluk abstrak yang sangat nakal dan sering menghisap payudara di waktu dia tidak pakai busana. Asik kan? Oke ya. Selamat siang, Mbak. Ya, Mbak, ini kan saya tertarik tadi begitu sampai saya undang. Ini ada cerita-cerita yang memang tidak biasa diceritakan sama orang-orang yang biasa, dan ini langsung sampean alami kejadian seperti ini. Terus ini coba diceritakan secara detail, tapi yang pasti nama jenengan saya inisialkan, tempat saya inisialkan. Cuma kejadian yang sampean alami itu gimana ya? Pada malam itu kan ya, sudah mau tidur, terus kok kayak nggak enak gitu, suasananya nggak enak, kayak gerah gimana, padahal sudah ada kipas. Terus kok tiba-tiba tidur tuh kepengen dilepas semua. Oh, itu waktu malam ya? Tengah malam. Malam sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 12-an sampai. Jam 12-an ya. Itu harinya hari apa nggak tahu ya? Itu jam 2. Oh, jam 2. Nggak, kok tertarik yang tadi itu gimana? Cerita awalnya kok sampai saman itu didatangi sampai di tetek, di mimii ya bahasa Jawa itu ya. Itu ya apa ceritanya itu? Nah, habis itu kan tidur terus tak tutupin sarung toh. Iya. Terus ya kayak tidur biasa gitu. Tapi kok tiba-tiba kayak setengah mimpi, setengah sadar atau bermimpi gitu loh, nggak tahu. Pokoknya seperti itu. Terus kok tiba-tiba kayak dinyenenin langsung gitu, diisep payudara sama sorry ya, enggak apa-apa, ini jelas fakta. Yang pasti ini saya memberikan edukasi ya, enggak apa-apa. Berarti diisep payudara ya? Lah ya, seperti anak nenek itu. Oh, anak yang baru minta mimi susu. Namanya kan nggak pernah, ini kan kayak nggak pernah netein anak kecil kan, belum punya anak saya. Iya. Jadi kayak itu perasaan geli-geli sakit ada juga gitu, tapi nggak enak gitu loh, nggak seperti gimana ya yang kenyataannya. Kalau memang ini kan biasanya kan lain rasanya miminya, tapi beda diisep sama manusia biasa iya, sama mungkin makhluk-makhluk kayak. Oh gitu ya. Terus rasanya gimana waktu diisep itu, Mbak? Ya sakit-sakit geli gitu. Sakit-sakit geli tapi enak ya? Enggak juga. Ada sih merasakan enak, cuman ya nggak enak gitu, sakit-sakit geli gitu. Sakit-sakit geli ya. Tapi waktu itu ada bekasnya nggak? Iya, setelah bangun terus tak liatin gatal-gatal tuh ada merah-merah.
Tapi nggak di sini merah-merahnya, di sini merah-merah. Iya. Yang pasti ini yang Saman alami ini fakta Di ya. bawah tetek. Di bawah tetek ya. Bangun itu langsung tak pegang terus. Iya. Seakan-akan kayak gitu terasa masih. Terus Saman ini waktu kejadian itu ada merasa aneh nggak? Atau uangnya hilang atau gimana? Nggak ada sih, kalau masalah hilang barang-barang tuh nggak ada. Cuma merasakan waktu itu memang Saman seakan-akan perasaan tuh nggak enak, terus dicopot semua gitu. Biasanya kan kalau tidur tuh mesti mau pakai baju tidur apa gitu, mesti pakai selimut. Ini kok nggak waktu Amit ya? Nggak, waktu itu Saman nggak pakai CD, nggak pakai kotang itu ya? Iya, pokoknya lepas semua. Lepas semua bugil ya? Terus langsung ditutup plek. Sarung Bali itu plek gitu. Udah. Terus tidur ya terlantang gini kemarin itu. Ini kejadian ini seakan-akan tidak Saman sadari bahwa biasanya nggak seperti ini. Enggak. Gitu ya. Pokoknya suasana itu nggak enak gitu, kayak gerah gimana. Tapi padahal sudah pakai kipas, biasanya yang selalu pakai kipas. Ya, kejadian itu yang Saman alami sudah berapa kali, Pak? Kalau masalah itu ya cuma baru sekali ini. Terus baru yang kedua itu kayak hitam tinggi besar. Hitam tinggi besar mendatangi sampean? Iya, itu nindis. Sampai kita tuh nggak bisa ini, kayak nggak bisa napas itu. Oh, tindian. Ketindisan ya. Tapi ada nggak makhluk seperti itu? Ya, Amit seperti dia mau melakukan hubungan suami istri gitu? Nggak ada ya? Cuma waktu ditindiin aja ya? Di sini tuh. Iya. Berat rasanya. Gitu. Cuman sosoknya itu nggak terlalu, pokoknya hitam tinggi gitu. Hitam tinggi ya? Besar. Cuman tidak kelihatan mukanya apa enggak, tapi memang laki-laki. Iya. Tapi di kos-kosan itu pernah nggak teman-teman Saman cerita ini ada kejadian seperti yang Saman alami gitu? Belum pernah sih cerita sama teman, cerita sama RT dekat. Oh, cerita sama RT dekat ya? Karena dia yang mengelola, ngurusin kos-kosan itu kan. Iya. Jadi mungkin beliau tahu, setidaknya tahu. Lah ya, kok saya heran ya? Apa bangsa itu ya, bangsa halus kok tahu orang cantik atau orang bening ya? Kok selalu milih? Ya saya nggak tahu. Yang pasti ini kejadian ini sangat menarik. Dan ini nanti kalau seandainya saya mau diperkenankan, saya tak ke kos-kosannya sampean. Ya karena ini kan memang saya membuat edukasi. Jadi ini benar. Ini ada kejadian misteri yang dialami salah satu penghuni yang ada di kos ya. Terus kira-kira Mbak, ini sehabis kejadian itu apa yang sampean alami itu apa? Ada sesuatu yang ganjil kah? Ada yang lain kah? Ya cuman nggak enak aja, perasaan tuh nggak enak. Terus ini rasanya kayak agak-agak besar gitu loh, kayak membesar. Perasaan ya. Itu habis lu waktu gigit itu apa? Sakitnya apa? Seperti digigit gitu ya? Sakit-sakit geli gitu aja enggak. Sakit-sakit geli ya? Bukan sakit-sakit enak ya? Soalnya belum pernah mempunyai anak, atau kalau mungkin kalau pernah mempunyai anak, namanya anak itu kan kadang ngisep itu kan, kadang dia katanya mau tumbuh gigi, digigit-gigit gitu kan. Jadi belum pernah ngerasain. Cuman ngisep itu kayak sakit-sakit enggak enak. Dan ini pengalaman ini sudah berapa hari kejadian? Sudah 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu ya. Tapi Saman kalau tidur sekarang ini juga agak was-was ya terkait kejadian seperti ini ya. Tapi biasa aja sih. Biasa ya. Iya. Berarti kejadian yang Saman alami ini yang pertama disep sama anak yang kecil minta netek. Ya, yang kedua datangi sama makhluk yang tinggi besar berbadan hitam itu ya. Terus kira-kira Saman ini makhluk seperti itu mungkin kalau ingin, semua kan terserah sampean. Itu mau dihilangkan atau mau diambil atau gimana? Ya kalau bisa kan jangan diganggu gitu loh. Kita tinggal di situ kan. Kalau dia misalnya di situ tinggal, yang penting nggak ganggu ya nggak masalah gitu. Oh gitu. Artinya Saman punya ikatan baik. Ojo ganggu aku lah, aku nggak ganggu. Dia ganggu ya nggak apa-apa. Ya pengennya ya maksudnya hilang lah. Dihilangkan ya. Oke. Terus cerita lagi yang Saman alami apa lagi selain kalau seperti itu?
Berarti Saman ini belum pernah punya anak ya? Ya. Oke pemirsa, mbaknya inisial Mawar ini salah satu korban, yang mana korban makhluk yang kurang ajar lah. Ya, pokoknya seperti itulah. Yang pasti ini cerita-cerita ini tidak diada-ada, cerita ini memang real dan memang yang bersangkutan ini memang pernah mengalami dan curhat bersama saya. Ya mungkin dengan kata lain, mau nggak mau saya akan tidak lanjuti sampai sejauh mana kejadian seperti itu ya. Ikuti terus di Lorong Misteri ya. Oke, sementara gitu ini ceritanya bincang-bincang tipis tapi agak menarik, tapi yang pasti sangat menarik banget. Yang pasti dengan kejadian gaib yang dialami salah satu mbaknya ini benar-benar saya apresiasi ya. Yang mana tetap akan saya tindak lanjuti sesuatu yang benar-benar fakta real di lapangan. Terima kasih sudah kiranya mengikuti acara saya ini dan mohon doanya semoga liputan saya ini, edukasi saya ini bisa bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat yang menyaksikan acara saya. Terima kasih. Saya sendiri personal itu aja. Berjumpa kembali bersama saya di konten misteri di part kedua, yang mana ini cerita ini ya kadang itu cerita antara percaya, tertawa dan sangat sulit dijelaskan. Tapi kenyataannya ada sahabatku ya. Singkat cerita ini no iklan no apapun. Ternyata narasumber yang saya wawancara ini ternyata sudah 3 kali ya. Sudah 3 kali mengalami hal yang sangat tidak wajar. Kenapa kok sangat tidak wajar? Yang mana 3 kali ini mengalami persetubuhan dengan makhluk abstrak. Artinya bukan dari golongan manusia, tapi di luar alam lain. Tapi kenyataannya sang korban ini merasakan benar terjadi, bahkan merasakan keenakan. Bukan, artinya ini ono guyone ya rek ya. Artinya sang korban ini ternyata curhat ke saya bahwa sudah 3 kali dia mengalami hal serupa, 3 kali hal mengalami di waktu yang sama, 3 kali mengalami sampai klimaks 3 kali. Bahkan perasaan si korban ini dia ingin lagi tapi khayalan, halusinasi. Yang pasti yang korban yang saya wawancarin ternyata salah satu korban yang mana korban ini diduga disetubuhi sama makhluk yang tidak kasat mata ya. Kurang ajar ini makhluk ini. Ini perlu dibinasakan nih. Kalau nggak mau dibinasakan aja ya. Yang pasti cerita misteri ini saya dapat langsung dari narasumber. Mohon maaf nama dan tempat tidak saya sampaikan. Yang pasti beliaunya nanti malu. Tapi yang jelas dengan pengakuan dengan penyampaiannya ini memang sangat saya rahasiakan. Yang pasti cerita ini benar cerita nyata, tidak settingan dan tidak saya tambahkan, apalagi ini hoax. Yang pasti cerita yang tak sampaikan ini saya memang di salah satu konten misteri saya, yang mana cerita ini sangat menarik untuk dikupas ya. Cerita ya, nanti eksekutornya nanti malam nanti, nggak tahu kapan. Yang pasti saya menggali data kepada mbaknya ini. Beliaunya adalah salah satu seorang wanita keturunan Kalimantan bro ya, masih keturunan Putri Dayak ini. Luar biasa ini, orangnya sangat spesial dan enak diajak ngobrol ya. Yang pasti komunikasi saya ini bisa terarah sama mbaknya nih ya. Coba saya akan lebih instan lagi, lebih detail lagi, akan ngobrol seputar masalah cerita misteri, yang mana misteri ini benar-benar terjadi sama yang bersangkutan sahabatku ya. Mbak, kembali lagi ya. Mohon maaf ini ganggu waktunya. Tadi memang saya tertarik tadi kok cerita Saman ini bahwa pernah mengalami hubungan suami istri. Padahal Saman belum punya suami ya. Artinya masih janda ya. Janda kembang ini bro. Terus ini saya cerita, waktu kejadian seperti itu gimana awal permulaannya Mbak? Waktu jenengan didatangi sama orang-orang yang tidak nyantai itu. Ya permulaannya ya tidur gitu aja. Tidur ya? Terus ya mungkin terbawa mimpi apa gimana. Terus itu tidur terus melakukan begitu.
Padahal hubungan seperti suami istri. Padahal enggak, artinya Saman tidak pernah memikirkan kepingin gitu, apalagi Saman tidak pernah melihat konten-konten Balang Furno lah ya. Tidak angan-angan kesana tidak ada ya. Ini pokoknya datang tidur aja gitu. Pokoknya tidur ya. Pokoknya mimpi gitu. Kira-kira itu sampai berapa kali itu Mbak kejadian itu? Ya, kalau masalah tidur itu ya sekali itu. Kejadian kan berulang tuh lain-lain gitu. Oh lain-lain. Enggak, artinya kejadian ini dalam kurun waktu berapa hari itu paling berapa kali? 2 atau 3 kali? Ya 1 kali aja kan. 1 kali. Katanya tadi 3. Lah maksudnya kalau masalah yang berhubungan itu kan 1 kali. Iya. Kalau masalah yang dinenenin anak kecil apa itu kan ceritanya lain-lain gitu loh. Lain-lain. Kalau masalah yang hubungan kayak suami istri itu ya sekali itu. Enggak, kira-kira tuh wajahnya seperti siapa yang mendatangi Saman? Enggak bisa, enggak terlihat wajahnya. Pokoknya laki-laki enak aja dilihat gitu loh. Terus melakukan begitu tuh ya enak aja gitu. Berarti waktu melakukan itu seperti seorang lelaki perkasa gitu ya? Luar biasa ini. Pokoknya ya merasa nyaman gitu ya. Merasa nyaman sampai jenengan, mohon maaf ya, sampai klimaks gitu ya? Ya. Sampai keluar ya? Pokoknya ingin melakukan gitu sampai terbangun terus ternyata mimpi gitu, mimpinya enak. Jadi kepengen lagi mimpi, maksudnya disambung lagi begitu, tapi kenyataannya nggak bisa. Perasaan hati memang seorang wanita kalau sudah seperti itu keenakan ingin tambah lagi ya. Ya, pengen lagi. Ya ini normal ya, normal. Ya. Tapi kenyataannya nggak bisa gitu. Nggak bisa disambung. Karena memang itu keadaan seperti mimpi ya. Iya. Tapi waktu Saman raba itu memang benar terjadi. Tapi kalau kebangun memang terjadi ya, seperti orang melakukan hubungan suami istri. Iya. Seperti basah gitu ya. Terus langsung kamar mandi. Gitu ya. Ini baru kali ini saya mendengar cerita seperti itu, tapi yang pasti tetap inisial dan identitas jenengan nanti saya rahasiakan. Yang pasti ini kan saya mohon izin nanti akan saya tayangkan di channel misteri saya, bincang-bincang misteri yang seperti ini. Tapi next time nanti kalau ada waktu saya ingin main di kalau diperbolehkan di kos-kosannya sampai ya. Boleh ya? Boleh, silakan dulu. Iya. Enggak, saya ingin mengupas sedikit lagi. Kok sampean bisa merasakan keenakan, apakah sama tidak berontak atau gimana ya? Enggak, ya seperti biasa kayak mungkin orang melakukan hubungan suami istri. Pokoknya enak aja gitu loh. Pokoknya nikmat ya. Sama nggak berontak apa enggak malah pasrah ya. Malah keenakan kok. Nggak lihat wajah laki-laki gimana, tapi enak nyaman gitu. Nyaman dirasakan ya. Itu. Kira-kira waktu itu keluarnya bersama enggak sama yang laki itu? Gimana ya? Enggak, ini sih namanya mimpi itu ya. Pokoknya taunya kebangun itu ya keluar gitu. Cuman enaknya rasanya nikmat itu loh. Apa sama enggak seperti film-film itu berteriak-teriak gitu ya? Enggak ya. Cuma merasakan enaknya aja gitu. Luar biasa. Merasakan enak gitu ya sudah pasrah gitu. Terus dengan perjalanan waktu ini apa jenengan nggak punya pikiran itu siapa orang itu? Apakah enggak kalau saya lama-lama gini terus saya kayak gini apakah enggak dibuat artinya sering dibuat gitu atau enggak punya keinginan aku cari seseorang yang bisa mengusir ataupun apa? Sempat terbenak seperti itu? Enggak, ini sih cuman kadang kalau kayak gitu kan cuman paling mimpi aja gitu. Paling mimpi aja siang ya? Jalan di bawah paling ke bawah mimpi apa tidurnya enggak berdoa dulu apa gimana. Pikiran tuh begitu aja gitu. Ya mungkin karena belum berdoa itu ya. Mungkin. Ya oke. Ya kita sambung lagi di cerita nanti. Yang penting cerita ini fakta dan real yang Saman alami seperti itu ya. Oke, pemirsa Budiman dimanapun berada, itu adalah salah satu kisah perjalanan misteri yang dialami sama mbaknya ini. Yang pasti beliaunya curhat sama saya. Yang pasti dia tidak mau dipublikasikan, boleh asalkan tidak melihatkan wajah dan nama aslinya. Yang pasti tetap saya rahasiakan ya. Dan ini cerita ini fix dan cerita ini nyata, real ya, tidak ada cerita yang saya setting. Yang pasti cerita ini nanti akan saya publikasikan ke konten misteri saya ya. Perlu diketahui kepada semuanya, terutama perempuan-perempuan yang melihat acara saya ini, jangan lupa kalau tidur berdoa ya.
satu lagi harus bersuci dulu, entah apa yang penting berdoa. Jangan sampai terjadi seperti mbaknya ini ya, dikeloni setan belek. Tapi setannya ganteng. Setannya ganteng bro ternyata bro. Ya iki. Gak apa-apa setannya ganteng. Kira-kira setannya gantengan dia sampai saya ini. Ini bercanda ya. Yang pasti perlu diingat-ingat kepada semua perempuan yang hidup jauh dari rumah ataupun yang sendirian ya. Yang punya suami saya nggak bilang. Yang sendirian, terutama sendirian, jangan lupa kalau mau tidur berdoa. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kejadian sama mbaknya ini ya. Dikeloni sampai keenakan, sampai nggak bisa jerit, sampai nggak bisa bayangkan. Oke, next time untuk cerita misteri di Lorong Misteri Penembus Batas Kabupaten Nganjuk bersama saya Os Misteri Kusnoli Duaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.